Selamat datang pemirsa. Kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah operasi senyap yang terjadi jauh di bawah permukaan tanah. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, bagaimana satu jalur bawah tanah sepanjang 1 km bisa bersembunyi tepat di tepi garis gencatan senjata tanpa terdeteksi selama berbulan-bulan? Temuan ini bukan hanya soal terowongan, tetapi tentang bagaimana ruang tersembunyi dapat mengubah peta keamanan sebuah wilayah. Ada ruangan rahasia, jalur pergerakan yang tidak terlihat, dan strategi yang menghubungkan operasi militer dengan dinamika diplomasi internasional. Fakta ini membuka pintu menuju cerita yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada 23 Februari 2026, suasana di Rafah berubah sejak pengumuman baru dari Angkatan Darat Israel. Kabar itu menyebut keberhasilan meruntuhkan sebuah rute bawah tanah yang dikaitkan dengan kelompok bersenjata di Gaza Selatan. Panjang jalurnya diperkirakan mencapai 1 km dan berada dekat garis gencatan senjata. Posisi ini menjadikannya titik yang sangat sensitif karena menghubungkan area padat penduduk dengan zona yang berada dalam pengawasan ketat militer Israel. Pengumuman tersebut langsung menarik perhatian banyak pihak karena mengindikasikan adanya aktivitas bawah tanah yang berlangsung tanpa terpantau selama beberapa waktu. Laporan resmi yang dirilis hari itu menjelaskan bahwa jalur tersebut tidak berupa lorong lurus semata. Di dalamnya terdapat beberapa ruangan tersembunyi yang menunjukkan peran strategis rute itu bagi kelompok yang mengoperasikannya. Ruangan kecil digunakan untuk berlindung dari patroli udara, sementara ruang lainnya diduga untuk menyimpan perlengkapan tempur. Ada juga bagian yang tampak dirancang agar orang bisa bergerak dari satu titik ke titik lain tanpa meninggalkan jejak di permukaan. Temuan ini menunjukkan bahwa rute itu dibangun dengan perhitungan matang dan bukan sekadar tempat persembunyian sementara. Sebelum pengumuman 23 Februari 2026, insiden lain sempat terjadi di kawasan yang sama. Pada 10 Februari tahun itu, pasukan Israel melaporkan kontak senjata ketika beberapa orang bersenjata muncul dari sebuah jalur bawah tanah. Posisi mereka berada di area yang termasuk dalam zona pengawasan Israel, sehingga kejadian tersebut langsung memicu respons cepat. Peristiwa ini menambah daftar alasan mengapa operasi pembongkaran infrastruktur bawah tanah kemudian dilakukan secara lebih intensif. Rangkaian kejadian dalam bulan yang sama membuat banyak analis melihat bahwa pengungkapan rute sepanjang 1 km ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ketika ditarik dalam garis waktu yang berurutan, tampak adanya pola operasi yang diarahkan untuk mengurangi kemampuan bergerak melalui jalur bawah tanah di sekitar garis gencatan senjata. Temuan terbaru menjadi penanda bahwa upaya itu memasuki fase yang lebih dalam, terutama karena rute yang ditemukan memiliki struktur yang lebih kompleks dibanding jalur lain yang pernah diumumkan sebelumnya. Wilayah Rafah sendiri sudah lama berada dalam perhatian karena letaknya menjadi pintu masuk menuju perbatasan selatan. Disinilah berbagai kepentingan keamanan dan kemanusiaan kerap bertemu. Temuan rute bawah tanah di lokasi sedekat itu dengan garis penghentian tembak-menembak memperlihatkan tingkat kerentanan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Selain itu, fakta bahwa rute ini terhubung dengan beberapa ruang tersembunyi menunjukkan ambisi untuk mempertahankan kemampuan mobilitas tanpa ketahuan patroli udara atau sensor darat. Operasi ini juga menandai arah baru dalam penegakan zona kendali setelah gencatan senjata yang berlaku sejak akhir 2025. Pasukan Israel menempatkan fokusnya pada garis yang menjadi batas pengamanan baru dengan tujuan mencegah aktivitas yang berpotensi memicu kembalinya ketegangan. Rute bawah tanah sepanjang 1 km yang ditemukan di Rafah mempertegas bagaimana jalur semacam itu masih menjadi faktor signifikan dalam dinamika keamanan. Temuan tersebut menambah babak baru dalam perkembangan situasi di Rafah, ketika operasi militer tidak lagi hanya bergantung pada pengawasan permukaan, tetapi juga harus menelusuri jaringan yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Gencatan senjata yang disepakati pada 10 Oktober 2025 menciptakan garis pemisah baru yang mengubah struktur keamanan di jalur Gaza. Sejak hari pertama kesepakatan itu diberlakukan, pasukan Israel mulai menarik sebagian unitnya ke zona yang dikenal sebagai Yellow Line.
Garis ini memisahkan area barat yang kembali berada di bawah otoritas sipil lokal dengan wilayah timur yang tetap berada dalam pengawasan militer Israel. Perpindahan ini membentuk tatanan baru yang membuat seluruh dinamika keamanan berputar di sekitar batas itu. Situasi di atas kertas terlihat stabil, namun kondisi di lapangan tidak sepenuhnya tenang. Setelah penarikan dilakukan, laporan lembaga kemanusiaan menunjukkan bahwa aktivitas militer tetap berlangsung di zona yang berdekatan dengan Yellow Line. Berbagai catatan lapangan menggambarkan bagaimana penghancuran bangunan, patroli terarah, serta pembatasan akses masih dijalankan di sejumlah titik. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun gencatan senjata telah berlaku, kebutuhan mempertahankan kendali keamanan tidak otomatis berkurang. Pada Desember 2025, laporan resmi dari Badan Kemanusiaan Internasional mencatat bahwa area di belakang garis itu tetap berada dalam situasi rentan, dengan pergerakan sipil yang sangat terbatas. Di tengah kondisi tersebut, operasi bawah tanah seperti yang diumumkan pada 23 Februari 2026 menjadi bagian dari pola yang lebih luas. Jalur bawah tanah yang ditemukan di Rafah berada di salah satu sektor paling sensitif di sepanjang Yellow Line. Rute sepanjang 1 km yang digali di bawah tanah menandakan bahwa infrastruktur bawah permukaan masih aktif digunakan, bahkan ketika situasi permukaan terlihat terkendali. Struktur yang ditemukan memiliki ruang berlindung, titik penyimpanan, dan jalur pergerakan internal yang mempertegas bahwa jaringan ini dibangun sebagai alat mobilitas dalam situasi tekanan tinggi. Pengungkapan rute besar ini juga berkaitan dengan serangkaian operasi lain sejak awal tahun 2026. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa pasukan Israel beberapa kali menemukan lorong di sektor timur, termasuk yang memicu kontak senjata dengan kelompok bersenjata. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas bawah tanah berlangsung di sepanjang garis yang dianggap sebagai perbatasan keamanan baru. Pola penemuan yang berulang membuat operasi di Rafah tampak sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk membatasi ruang gerak kelompok bersenjata tanpa melanggar ketentuan gencatan senjata. Analisis dari berbagai lembaga pada awal 2026 menggarisbawahi bahwa jaringan bawah tanah telah menjadi elemen penting dalam keseimbangan kekuatan. Bagi kelompok bersenjata, lorong bawah tanah adalah cara untuk mempertahankan kemampuan mobilitas di tengah dominasi udara dan teknologi pengawasan Israel. Sementara itu, bagi Israel, jalur ini dianggap sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas zona kendali baru yang dibentuk melalui perjanjian gencatan senjata. Karena itu, setiap jalur yang diidentifikasi diperlakukan sebagai bagian dari upaya mempertahankan struktur keamanan yang sudah ditetapkan. Operasi yang berlangsung pada 23 Februari 2026 menegaskan bahwa gencatan senjata tidak menciptakan penghentian total terhadap aktivitas militer. Meskipun tidak ada serangan besar yang terjadi di permukaan, aktivitas bawah tanah membuka front line yang tidak terlihat masyarakat. Rute sepanjang 1 km di Rafah menunjukkan bagaimana dinamika keamanan di Gaza tidak hanya berlangsung di ruang terbuka, tetapi juga di jaringan yang membentang jauh di bawah tanah. Pada 29 Februari 2026, diskusi internasional mengenai keamanan Gaza memasuki fase baru setelah laporan hak asasi manusia PBB memuat rangkaian temuan yang menyoroti pelanggaran serius selama periode konflik sebelumnya. Laporan itu menyebut adanya tindakan yang melampaui batas hukum humaniter, termasuk kekerasan terhadap warga sipil dan penggunaan kawasan padat penduduk sebagai ruang operasi bersenjata. Publikasi laporan tersebut menambah tekanan terhadap kerangka gencatan senjata yang sedang diupayakan berjalan stabil sejak akhir 2025. Dalam waktu yang sama, isu mengenai aktivitas bawah tanah seperti yang terungkap di Rafah mendapatkan perhatian lebih besar dalam forum diplomatik. Pada hari yang sama, 5 negara, yaitu Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania, menyatakan komitmen untuk mengirim pasukan ke dalam International Stabilization Force yang dirancang untuk menjaga area transisi di Gaza. Struktur pasukan ini dibentuk untuk mengambil alih sebagian tanggung jawab pengamanan, termasuk memantau akses bantuan dan menjaga titik yang dianggap rentan terhadap aktivitas bersenjata. Rencana penempatan tahap awal difokuskan ke sektor selatan, terutama Rafah,
karena wilayah itu menjadi jalur utama masuk dan keluar Gaza, serta titik pertemuan berbagai kepentingan keamanan internasional. Penegasan misi pasukan internasional menimbulkan pergeseran cara pandang terhadap operasi militer yang diumumkan pada 23 Februari 2026. Rute bawah tanah sepanjang 1 km di Rafah tidak lagi hanya dipahami sebagai objek operasi taktis, melainkan juga sebagai indikator kesiapan wilayah menjelang masuknya pasukan stabilisasi. Kehadiran ruang sembunyi, jalur logistik bawah tanah, serta struktur yang menghubungkan titik sensitif menjadi pertimbangan utama dalam menentukan zona aman. Bagi banyak pengamat, keberadaan jaringan seperti itu menunjukkan bahwa wilayah tersebut belum sepenuhnya siap untuk ditempatkan dalam pengawasan pasukan internasional tanpa operasi lanjutan. Beberapa hari sebelum pengumuman itu, dokumen rencana penataan keamanan yang dirilis di Washington menggambarkan pembangunan fasilitas besar di selatan Gaza untuk menampung ribuan personel pasukan internasional. Rancangan itu menempatkan Rafah sebagai pusat komando yang akan memantau pergerakan keamanan, distribusi bantuan, serta verifikasi proses perlucutan senjata. Keputusan ini membuat operasi bawah tanah di kawasan itu memiliki nilai politis tambahan, karena setiap struktur yang ditemukan akan mempengaruhi tata letak pengamanan yang sedang disusun. Pada 23 Februari 2026, pernyataan resmi pejabat Israel menegaskan bahwa transisi keamanan harus dilakukan secara bertahap. Stabilitas dianggap hanya bisa dicapai apabila wilayah yang akan diawasi pasukan internasional sudah sepenuhnya bebas dari jalur yang memungkinkan pergerakan bersenjata. Karena itu, penghancuran rute bawah tanah sepanjang 1 km di Rafah menjadi bagian dari persiapan lanjutan menuju perubahan kendali keamanan. Sejumlah analisis lembaga kebijakan di Timur Tengah pada awal 2026 menunjukkan bahwa dinamika antara operasi lapangan dan diplomasi semakin menyatu. Setiap langkah militer yang terjadi di lapangan akan mempengaruhi ritme negosiasi, sementara keputusan diplomatik akan menentukan intensitas operasi berikutnya. Rute bawah tanah Rafah menjadi simbol dari titik temu itu, ketika struktur fisik di bawah permukaan tanah menjadi penentu arah penataan keamanan yang sedang dirancang oleh berbagai aktor internasional. Ketika pembahasan berlanjut di forum diplomatik, perhatian dunia tertuju pada bagaimana integrasi antara operasi pembongkaran terowongan dan rencana penempatan pasukan internasional akan menentukan wajah keamanan Gaza pada bulan-bulan selanjutnya. Dari Rafah hingga meja perundingan internasional, setiap temuan dan setiap operasi membentuk gambaran baru tentang bagaimana keamanan di Gaza sedang ditata ulang. Terowongan sepanjang 1 km yang dibongkar pada 23 Februari 2026 bukan sekedar struktur bawah tanah, tetapi potongan penting dari dinamika geopolitik yang terus bergerak. Di atas tanah berlangsung negosiasi, di bawah tanah tersisa jejak-jejak yang menentukan arah perubahan. Perjalanan ini masih panjang, dan setiap fase membuka bab baru yang menggambarkan betapa kompleksnya upaya membangun stabilitas di wilayah yang rapuh. Jika kamu ingin terus mengikuti analisa aktual dan perkembangan geopolitik yang disampaikan dengan jelas, padat dan berbasis fakta, jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.